Pemirsa, pekan ini genap 1 bulan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera dan sudah banyak perbaikan yang dilakukan. Namun masih ada sejumlah lokasi yang kondisinya hingga kini masih memprihatinkan. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Seperti inilah kondisi Medan pasca bencana banjir bandang serta tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah. 1 bulan berlalu, 80 desa dilaporkan masih terisolasi. 2 kecamatan bahkan terisolir penuh, yaitu Kecamatan Celala dan Kecamatan Rusip Antara. Upaya pembukaan akses terhambat oleh banyak faktor, termasuk tebalnya material longsor yang menutup badan jalan. Terisolir 80 desa yang terisolir, tapi ini berproses. Umpama Linge 19, Celala ini semua 17 desanya masih terisolir, belum bisa lancar, tapi mungkin 2 hari lagi sudah bisa lewat. Nah, karena dari Nagaraya sudah bisa lewat roda 4 dan roda 2 dan roda 4. Nah, Rusip ini semua desanya terisolir, sulit sekali kita akses dengan jalan darat. Kemudian Bintang cukup berat juga, masih terisolir beberapa desa lagi. Jadi oleh karena itu harapan kita sekarang adalah pertama BBM, kemudian alat berat. Kalau ini sudah bisa masuk alat berat, ada BBM, tentu daerah terisolir ini kan bisa teratasi dengan baik. Kondisi tidak jauh berbeda juga tampak di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah secara resmi memperpanjang masa tanggap darurat hingga 30 Desember 2025. Perpanjangan bertujuan memastikan upaya penanganan darurat berjalan secara optimal. Apalagi masih ada 2 kecamatan yang sulit mengakses logistik melalui darat, yaitu Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Siah Utama. Dari mana? Dari mana? Dari Tembolan, Pak. Tembolon, beli apa aja? Beli beras, beli minyak, ya makanan, Oh, bensin. Di sana nggak ada lagi ya? jangan putus. Putus. Salah satu upaya warga untuk melancarkan distribusi logistik adalah dengan swadaya membuat jembatan darurat. Dengan dana sukarela serta peralatan seadanya, warga membangun jembatan darurat dari kayu sisa banjir. Mengingat jalan ini menjadi jalur alternatif utama setelah ruas jalan lintas tengah di kilometer 55 terputus total. Masyarakat yang bergotong royong di sini, Pak. Ini termasuk jembatan? Jembatan, Pak. Itu jembatannya sudah putus, Pak. Jadi sebelumnya ini jalan alternatif, Pak ya? Jalan alternatif ya, Pak. Lintas Biren Takengon? Iya. Sulitnya akses juga membuat warga di wilayah Toweren, Kecamatan Luttawar, Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat memulai proses perbaikan rumah. Ada 115 rumah warga yang rusak ringan hingga berat akibat banjir bandang 1 bulan lalu. Di wilayah Toweren terdapat 4 desa terdampak dengan total sekitar 700 kepala keluarga atau 2.000 jiwa yang masih mengungsi di sejumlah titik. Di sini kami kena banjir bandang 4 kampung. Kampung Wak Toweren, Toweren Antara, Toweren Nuken, dan Toweren Toa. Di sini yang kena musibah baik rumah rusak berat ataupun rusak ringan berjumlah sekitar 115 rumah. Itu kategorinya ada 3, rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Warga sempat terisolasi lebih dari 1 pekan karena akses jalan menuju desa tertimbun material longsor setinggi sekitar 7 meter di puluhan titik. Warga pun berharap pemerintah segera membantu pembangunan kembali rumah yang rusak dan pembersihan material longsor, karena pembersihan secara manual sangat sulit dilakukan dan membutuhkan alat berat. Sulitnya akses membuat distribusi BBM ke Bener Meriah terbatas. Distribusi menggunakan skema darurat, termasuk dengan pesawat air tractor untuk menjangkau wilayah yang akses daratnya masih terbatas. Distribusi BBM melalui jalur udara dilakukan setiap hari selama cuaca memungkinkan. Pasokan yang terbatas mengakibatkan warga harus mengantri BBM selama beberapa jam. Udah ngantri berapa lama, Pak? 5 jam. 5 jam. Dari 3 minggu baru ini ada, Pak ya? Iya benar sekali. Berapa dapat tadi, Pak? 20.000. 20.000 untuk 1 orang, Pak ya? Iya. Ya.
Artinya udah ada lah minyak untuk kita. Alhamdulillah udah ada lah sedikit. Jadi alhamdulillah. Kasih. Keterbatasan distribusi energi juga terjadi pada gas LPG. Di Gayo Lues, warga juga tampak antre untuk mendapatkan gas LPG. Yang memasuki hari ke-25 pasca bencana banjir dan juga longsor di Aceh dan juga Sumatera. Hari ini kami berada di Kecamatan Blangkejeren, di mana memang ada pembagian gas LPG untuk warga sekitar Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Nah, kami juga melihat di sini ada 2 hingga 3 truk yang membawa LPG sebesar 3 kg, dan untuk mengetahui lebih lengkapnya langsung saja kita coba cari warga untuk meminta tanggapannya ya. Ibu siapa? Mas Pandi. Ya, dengan Ibu Pandi ya. Ibu Pandi nih, gimana sih Bu hari ini ngantri gas? Luar biasa ya. Udah berapa hari nggak dapat gas, baru kali dapat. Alhamdulillah. Nah, itu tadi adalah perjuangan dari warga ya, yang mana mereka ini juga mengantri gas bahkan sejak tadi pukul 7 pagi, dan sekarang sudah waktu menunjukkan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar 2 jam warga di sini sudah mengantri, dan antriannya jika saya tunjukkan ini cukup panjang ya, bahkan bisa dibilang sangat panjang hingga ke ujung belakang sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.